Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dan dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 218 sampai chapter 226. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif buat channel ini update video terbaru. Saat ini tepatnya di pinggiran Kaleneon, Makoto dan yang lainnya tuh lagi melakukan eksperimen dengan menggunakan Revenir, atau lebih tepatnya cincin Makoto. Nah, mereka tuh melakukan eksperimen yang didukung dengan pengetahuan fisika, dan Shiki ini sangat tertarik sama fisika. Intinya mereka tuh di sini masih mikirin cara untuk mengatasi salju ekstrim di Azora. Mereka juga ngomongin soal makanan di daerah Kaleneon. Intinya Makoto ini lagi berusaha untuk membangun Kaleneon, mulai dari bangun pemandian air panas, cara menangani salju, dan lain-lain. Saat ini Tomoe mendatangi Danau Meiris. Di sana tuh ada beberapa sistem keamanannya, tapi hal itu nggak masalah bagi Tomoe. Tomoe di sini menyuruh Waterfall untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sampai akhirnya Waterfall ini menemui Tomoe. Waterfall di sini tentunya nanyain tentang tujuan kedatangannya Tomoe. Di sini Tomoe tuh bilang kalau dia tuh udah tahu apa tujuannya Waterfall. Tomoe bilang kalau dia tuh udah melihat semua ingatannya Makoto, dan sikap Waterfall tuh sangat hati-hati terhadap Makoto. Waterfall di sini terkejut, tapi Waterfall nggak yakin seorang budak bisa melihat ingatan tuannya. Tomoe di sini ngasih tahu kalau Makoto tuh membebaskan dia untuk melihat ingatannya. Makanya Tomoe tuh tahu semuanya. Waterfall tuh di sini masih nggak percaya ada atasan yang dengan sengaja dan membebaskan bawahannya untuk melihat ingatannya. Waterfall tuh di sini berniat untuk bergerak secara sembunyi-sembunyi, tapi ternyata gerakannya diketahui dengan mudah sama Tomoe. Alasannya karena Tomoe tuh melihat ingatannya Makoto. Waterfall di sini mempertanyakan kenapa Tomoe tuh mau membunuhnya hanya karena Makoto. Tomoe di sini ngasih tahu kalau Makoto adalah orang yang sangat menarik, makanya dia tuh bakal selalu ada di sisinya Makoto. Tomoe di sini tahu Waterfall sengaja menggandeng Hibiki, tujuannya supaya bisa memusnahkan Makoto dengan cara ngasih tahu ritual pulang ke Jepang. Tomoe di sini tuh sangat menyayangkan karena para naga tuh lebih memilih memusnahkan Makoto. Oke, jadi para naga yang udah reinkarnasi, ternyata mereka tuh memilih jalan mau memusnahkan Makoto. Dan pada akhirnya mereka tuh harus dibunuh lagi sama Tomoe dan Ruth. Waterfall di sini tegasin kalau Tomoe dan Ruth adalah orang yang aneh. Bagi Waterfall, Makoto adalah makhluk yang paling berbahaya. Jadi harusnya Tomoe dan Ruth tuh jangan melindungi Makoto. Tomoe di sini, dia tuh langsung pakai katananya untuk membelah bawahan Waterfall yang ternyata mau menyerangnya. Waterfall di sini langsung ngeluarin banyak pilar air, tapi Tomoe itu di sini hanya diam dan tiba-tiba semuanya menghilang. Seketika juga Tomoe pindah tempat. Tomoe pun di sini langsung menebas kepala Waterfall, tapi ternyata Waterfall nggak mati dan kepalanya tuh nyatu lagi. Tomoe saat ini memegang senjatanya dengan konsentrasi yang tinggi. Waterfall tuh ngerasain firasat yang buruk, sampai akhirnya bahu Waterfall tertebas, tapi dia tuh bisa pulih dengan cepat. Saat ini Tomoe berubah jadi banyak. Waterfall menghabisi satu demi satu ilusinya Tomoe. Waterfall di sini bingung, kenapa Tomoe itu bisa pakai kekuatan kabut Azora di domain miliknya. Tomoe di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak perlu pakai kabut Azora untuk menghabisi Waterfall. Saat ini tubuh Waterfall tiba-tiba berubah menjadi kabut, dan kabut itu terlihat menghilang terbawa angin. Waterfall di sini nggak ngerti apa yang terjadi. Tomoe ngasih tahu kalau tubuh Waterfall tuh udah berubah menjadi ilusi. Waterfall di sini terkejut karena Tomoe bisa melakukan hal gila yang membuat tubuh makhluk hidup menjadi ilusi. Tomoe di sini mau pergi. Waterfall pun menegur Tomoe. Tapi Tomoe bilang kalau tugasnya saat ini udah selesai, dan Tomoe pun ngucapin selamat tinggal. Gak lama setelah Tomoe pergi, tubuh Waterfall pun menghilang.
Jadi bukan cuma waterfall, seluruh bawahan waterfall juga dihabisi sama Tomoe. Singkatnya saat ini, Makoto tuh mengamati proyek pemandian air panas. Dan Makoto sangat terkejut melihat betapa luar biasanya pemandian air panas yang telah dibuat. Shiki di sini juga mengakui kalau pemandian air panas yang dibuat sama Tomoe adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini Makoto melihat Mio hanya pakai handuk. Mio bilang, cara terbaik menikmati pemandian air panas tentunya hanya dengan menggunakan handuk aja. Singkatnya Makoto dan yang lainnya mulai mencoba pemandian air panas yang baru dibuat. Semuanya ini menikmati pemandian air panas. Mio dan Tomoe juga di sini tuh ngucapin terima kasih atas segala hal yang terjadi. Sejak bertemu sama Makoto, banyak hal menyenangkan yang terjadi. Di sini terlihat kalau Mio dan Tomoe itu mulai sedikit menggoda Makoto, sampai akhirnya Makoto ini mau udahan mandinya. Shiki di sini ngasih tahu, kemungkinan Makoto memandang Mio dan Tomoe itu sebagai lawan jenis. Jadi maksudnya, di sisi lain Makoto ini menganggap Mio dan Tomoe sebagai keluarganya. Tapi di sisi lainnya lagi, Makoto juga sebenarnya tuh menganggap kalau Mio dan Tomoe itu adalah lawan jenis. Makanya Makoto agak gugup ketika tadi digoda sama Mio dan Tomoe. Makoto pun saat ini dia pingsan, dan setelah Makoto sadar, Makoto dan yang lainnya tuh ngobrolin soal buku dari Waterfall yang menjelaskan tentang ritual pulang ke Jepang. Tomoe di sini ngasih tahu kalau buku itu ada yang aneh. Setelah diselidiki, kemungkinan buku itu adalah buku untuk melakukan sihir pemanggilan untuk dunia yang benar-benar berbeda. Makoto sebenarnya tuh dari awal udah curiga kalau kemungkinan dia tuh ditipu. Tapi walaupun gitu, Makoto tertarik memanggil orang dari dunia lain dengan menggunakan sihir pemanggilan yang dia dapat dari Waterfall. Cuma masalahnya, kemungkinan dia tuh harus punya ribuan jiwa yang harus dikorbankan. Selain itu, dengan ngorbanin jiwa, hal itu juga pasti bakal menarik perhatian dari Dewi. Jadi bisa dibilang melakukan ritual adalah resiko yang besar. Tapi pada akhirnya mereka tuh mutusin untuk melakukan ritual pemanggilannya di Asora. Ketika ritual dilakuin, saat ini muncullah gerbang yang sangat besar. Di sana juga muncul suara misterius. Suara itu memperkenalkan diri sebagai Samal. Samal di sini mempertanyakan di mana persembahan yang seharusnya diberikan padanya. Jadi, Makoto dan yang lainnya ini masih belum nyiapin pengorbanan, tapi mereka tuh tetap melakukan ritual. Bukannya ngasih pengorbanan, Makoto di sini tuh malah nanya, untuk apa Sam butuh pengorbanan 1000 jiwa? Makoto di sini mau gantiin pengorbanan itu dengan sejumlah energi sihir. Sam di sini tetap bilang kalau energi sihir tuh nggak sama dengan jiwa. Sam di sini mau 1000 jiwa yang hidup. Di sini diketahui juga kalau Samal tuh adalah salah satu dari dewa. Makoto di sini masih negosiasi supaya nggak usah ada korban jiwa, tapi Sam tuh masih ngotot kalau dia tuh mau jiwa. Sam di sini ngerasa kalau aura Makoto ini sangat familiar. Sam pun akhirnya ingat kalau dia tuh pernah disuruh sama Dewi Bodo untuk mentransfer 2 orang. Sam paham kalau kemungkinan Makoto tuh adalah anak dari keduanya. Makanya aura Makoto ini nggak asing bagi Sam. Makoto yang mendengar itu, dia curiga kalau yang dimaksud Sam adalah kedua orang tuanya. Di sini Sam dia paham. Dia pun ngasih tahu kalau Dewi Bodo itu pernah bilang akan mengambil sesuatu yang penting bagi kedua orang tua Makoto. Dan akhirnya Makoto ini ditransfer ke Isekai karena perjanjian tersebut. Sam di sini ngasih tahu kalau Makoto ini emang sengaja dibuang sama kedua orang tuanya. Jadi bagi Sam sangat lucu kalau Makoto sekarang tuh mau pulang ke Jepang. Makoto di sini terlihat agak marah dan dia tuh menyuruh Sam untuk gak ngomong lagi. Makoto tuh di sini sangat marah karena dewa yang dia temui kali ini ternyata punya sifat ngeselin kayak Dewi Bodo. Makoto di sini menyuruh Shiki dan Tomoe untuk bersiap dalam bertarung. Saat ini, Makoto menembaki Sam yang bentuknya tuh seperti gerbang yang sangat besar, tapi serangan Makoto itu mantul dan gak mempan. Sam di sini kesal karena Makoto melakukan permusuhan terhadap dia yang merupakan sang dewa. Sam ngeluarin banyak monster dari pintu gerbang, tapi Makoto dan yang lainnya tuh berhasil memusnahkan semuanya. Sam juga di sini tuh mengejek Makoto karena pakai senjata nggak guna kayak busur. Makoto saat ini benar-benar sangat kesal dengan tingkah laku dari Sam. Sam tuh sangat mirip sama Dewi. Makoto pun menembak topeng yang ada pada pintu gerbang. Sam membalas dengan ngeluarin rudal, tapi lagi-lagi serangan itu nggak berpengaruh kepada Makoto dan yang lainnya. Sam di sini terkejut karena kekuatan Makoto ini seolah-olah kayak kekuatan sang dewa.
Sam pun terus ngeluarin banyak monster dari pintu gerbang. Tapi lagi-lagi monster-monster itu dihajar dan dihabisi dengan sangat mudah. Intinya Makoto ini membasmi semua serangan dari Sam. Makoto di sini tuh nggak menyangka ada dewa yang sangat lemah. Makoto sambil tersenyum, dia pun terus menembaki tubuh Sam. Sam di sini terlihat marah karena diremehkan Makoto. Sam ini udah hidup ratusan tahun dan hidup jadi dewa, tapi dia tuh malah diremehkan sama Makoto. Makoto di sini ngasih tahu kalau Sam tuh nggak layak disebut dewa. Kekuatan Sam sangat lemah. Sam tuh layaknya dipanggil monster biasa aja. Di sini terlihat kalau Sam sangat marah. Walaupun gitu, ternyata Sam tuh mau melarikan diri dengan memanipulasi ruang dan waktu. Awalnya Sam ini berhasil menghilang dari hadapan Makoto, tapi Makoto terus mencarinya dan akhirnya dia tuh berhasil menemukan Sam. Dan dia tuh masih mencoba menghentikan Sam yang mau melarikan diri. Di sini diketahui juga, ternyata Makoto nggak terlalu tertarik untuk pulang ke Jepang. Jadi Makoto ini emang mau pulang ke Jepang. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa kembali lagi ke Asora, maka Makoto tuh nggak mau hal itu terjadi. Makoto juga nggak mau berpisah dengan orang-orang yang ada di Asora. Makoto saat ini, dia tuh masih pakai tangannya yang saat ini tuh ada di ruang waktu yang berbeda. Makoto saat ini mau menarik Sam kembali ke Asora. Makoto tuh nggak akan biarin Sam untuk pergi. Sam terkejut ketika ada tangan yang berhasil meraihnya di ruang waktu. Sam tuh ngerasa apa yang dilakuin Makoto adalah sesuatu yang sangat mustahil. Sam pun di sini terus disiksa sama Makoto dan para bawahannya. Saat ini ketika ada di kamarnya, Makoto tiba-tiba ngerasain ada perubahan di Asora. Dan gak lama datang juga Tomoe yang ternyata ngasih info tentang ada yang berbeda dari Asora. Makoto, Tomoe, Shiki, dan Mio, mereka pun akhirnya menyelidiki keanehan yang tiba-tiba terjadi. Ternyata keanehan yang dimaksud itu adalah munculnya sebuah bangunan secara tiba-tiba. Dan bangunan yang dimaksud itu bentuknya kayak kuil Shinto. Saat ini Makoto dan yang lainnya memasuki gapura kuil Shinto raksasa. Makoto dan yang lainnya terus berjalan mengikuti jalan yang baru terbentuk. Sampai akhirnya mereka tuh sampai di halaman kuil Shinto. Dan mereka juga tentunya tuh melihat kuil Shinto raksasa. Di sini Tomoe itu gemetaran ketika melihat kuil Shinto. Tomoe itu seperti terlihat sangat senang. Tapi di sini kuilnya tuh ternyata nggak cuma satu. Ada juga kuil Buddha dan kuil Parthenon. Makoto dan bawahannya di sini ngobrolin soal ajaran-ajaran agama yang ada di dunianya Makoto. Makoto dan yang lainnya juga saat ini terus berkeliling. Dan sampai akhirnya dia bertemu dengan orang yang jagain kuil. Diketahuilah, ternyata gadis kuil itu bekerja di bawah dewa Tsukuyomi. Dan gadis itu diperintahin untuk melayani Makoto. Makoto dan yang lainnya pun masuk dan mereka tuh diberi teh sama gadis kuil. Di sini diketahui juga, ternyata 3 kuil itu adalah milik Daikokuten, Susanoo, dan Athena. Makanya 3 kuilnya tuh berbeda satu dengan yang lainnya. Makoto dan yang lainnya saat ini masih mengobrol sama gadis kuil. Pada intinya gadis kuil itu adalah hadiah dari para dewa dan gadis itu bakal menjadi bawahannya Makoto. Makoto di sini mau jadiin gadis kuil itu sebagai bawahannya. Tentunya Makoto mau membuat perjanjian seperti yang dia lakuin pada Tomoe, Mio, dan Shiki. Di sini Tomoe itu masih agak curiga ke gadis kuil dan dia tuh masih nggak percaya sama gadis kuil. Di sini Tomoe itu mau melihat ingatan gadis kuil terlebih dahulu untuk meyakinkan dirinya. Gadis kuil itu nggak yakin kalau Tomoe itu bisa membaca ingatan dari benda. Makoto di sini terkejut ketika mendengar soal benda. Di sini mereka juga masih mengobrol. Gadis kuil salut karena Makoto yang merupakan seorang manusia. Makoto tuh berani dan gak takut sama Dewi. Bahkan Makoto mau menantang Dewi bertarung suatu hari nanti. Gadis kuil itu bilang kalau dia bakal melayani Makoto walaupun nanti berhadapan sama para dewa. Makoto di sini ngasih tahu bawahannya kalau dia tuh bakal membuat perjanjian sama gadis kuil. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh kekuatan. Makanya dia tuh mau jadiin gadis kuil itu sebagai bawahannya. Para bawahan Makoto mengerti, tapi di sini Tomoe itu ngasih tahu kalau dia tuh masih kurang percaya sama gadis kuil tersebut. Tomoe itu di sini nggak bisa membaca ingatan gadis itu, dan Tomoe ini punya kebiasaan nggak bisa percaya sama orang yang ingatannya nggak bisa dia baca. Makanya saat ini Tomoe itu punya permintaan ke Makoto.
Tomoe itu mau kalau Makoto nanyain beberapa pertanyaan kepada gadis kuil. Makoto di sini ngajuin beberapa pertanyaan tentang Jepang modern. Jadi, gadis kuil itu mengaku adalah gadis kuil dari Jepang. Makanya pertanyaannya tuh seputar Jepang modern. Dan gadis itu ternyata bisa menjawab pertanyaan seputar Jepang dengan sangat mudah. Makoto ini menganggap kalau gadis itu nggak berbohong dan gadis itu terlihat gak jahat. Makoto di sini yakinin bawahannya kalau gadis itu bukanlah orang jahat. Tomoe di sini paham, tapi Tomoe di sini ngasih satu syarat. Tomoe itu mau kalau gadis itu bertarung dengan niat membunuh melawan Makoto. Makoto saat ini terkejut mendengar hal itu, tapi Tomoe bilang kalau dia, Mio, dan Shiki awalnya tuh bertarung dengan niat membunuh sebelum menjadi bawahannya Makoto. Makanya bagi Tomoe, bertarung melawan Makoto sebelum menjadi bawahannya, hal itu adalah hal wajib yang harus dilakuin. Makoto di sini mengerti dan dia pun mengajak gadis kuil itu untuk pergi ke tempat lain. Pertarungan antara Makoto dan gadis kuil pun dimulai. Saat ini, Makoto ngerasain aura membunuh dari gadis kuil dan gadis itu bergerak dengan sangat cepat. Makoto di sini terkejut dengan kecepatan luar biasa yang dimiliki sama gadis kuil. Makoto di sini menahan semua serangan pakai magic armor. Gadis kuil itu salut karena Makoto nggak terluka. Gadis itu pun di sini ngasih tahu namanya dan namanya adalah Toda. Toda di sini masih nggak terlihat sama mata dari Makoto. Kecepatan Toda tuh benar-benar sangat luar biasa. Makoto saat ini masih terus menahan serangan dari Toda. Di sisi lain, Tomoe dan yang lainnya juga terkejut dengan kecepatan luar biasa yang dimiliki sama Toda. Makoto tuh di sini masih nggak bisa melihat posisi Toda yang terus bergerak dengan sangat cepat. Toda di sini ngasih tahu kalau dia tuh salut sama pertahanan gila milik Makoto. Toda tuh baru pertama kali melihat pertahanannya Makoto. Toda tuh nggak dapet info tentang magic armornya Makoto. Tomoe di sini mengakui kekuatan dari Toda dan Tomoe yakin kalau Toda tuh bakal menjadi tambahan kekuatan yang hebat di pihak Makoto yang saat ini tuh ingin berperang melawan sang dewi. Mio di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang nggak suka sama Toda. Saat ini, Toda tuh terlihat sedang menguji kekuatannya Makoto dan itu membuat Mio tuh nggak suka karena Toda tuh seolah meremehkan Makoto. Di sini, Shiki dan Tomoe itu udah ngerasa kalau dia tuh harus menghentikan pertarungan. Tapi di sini Mio menghentikan keduanya. Tomoe di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa biarin Makoto ngerasain kesenangan dari rasa haus membunuh. Jadi ketika melawan Sam, Makoto ini tersenyum sambil ingin membunuh Sam. Nah, Tomoe ini nggak bisa biarin Makoto ngerasain perasaan tersebut. Kalau Makoto dibiarin terus ngerasain perasaan itu, hal itu bisa berbahaya bagi mentalnya Makoto. Mio di sini tuh hanya tertawa mendengar hal itu. Mio di sini ngasih tahu alasan Makoto saat ini tersenyum, dan itu semua bukan karena membunuh adalah suatu kesenangan. Yang Mio lihat saat ini, Makoto tersenyum karena dia tuh penasaran dengan langkah apa yang harus dia ambil dalam pertarungan. Jadi bagi Mio, Makoto ini bukan terlihat senang karena ingin membunuh seseorang, melainkan dia tuh tersenyum karena pertarungannya sangat seru. Dan itu membuatnya berpikir tentang langkah apa yang harus dia ambil dalam sebuah pertarungan. Makanya Makoto ini tersenyum. Singkatnya, Toda pun dihajar habis-habisan sama Makoto yang pakai kekuatan panahnya. Walaupun gitu, di sini Toda bilang kalau dia tuh masih bisa bertarung. Tapi Makoto bilang, dengan stamina dan kekuatan Toda yang udah terlihat habis, bisa dibilang Toda tuh udah gak bisa bertarung lagi. Toda bilang kalau dia tuh masih bisa bertarung. Toda di sini masih ngotot dan bilang kalau dia tuh masih bisa bertarung. Makoto di sini ngerasain aura Toda yang terlihat ingin membunuh. Makoto di sini menganggap kalau Toda ini adalah maniak bertarung. Makanya Toda tuh gak mau berhenti sampai salah satunya gak bisa gerak lagi. Dan pada akhirnya, Makoto pun menembak bahu dan dada dari Toda. Toda pun jatuh dan dia tuh gak bisa gerak lagi. Toda di sini mengakui kalau dia kalah telak. Toda mengakui kekuatan luar biasa milik Makoto. Oh ya, jadi selama ini Toda manggil Makoto dengan sebutan Gosujin sama, dan Makoto tuh agak risih dengan hal itu. Makanya di sini Makoto tuh minta Toda untuk berhenti manggil dia dengan sebutan Gosujin sama.
Toda di sini mengerti dan dia pun memanggil Makoto pakai nama asli Makoto. Tentunya di belakangnya pakai sama sebagai tanda penghormatan. Makoto juga di sini tuh nanya tentang sebuah pohon yang ada di dekat kuil. Makoto tuh menduga kalau itu adalah pohon sakura. Toda di sini mengkonfirmasi kalau itu beneran pohon sakura. Makoto terlihat senang dan dia tuh nggak sabar mau lihat pohon sakura yang mekar. Toda di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa membuat pohon sakura jadi mekar. Makoto di sini terlihat senang dan dia tuh mau Toda untuk segera membuat pohon sakura bermekaran. Makoto tuh mau ngerasain hawa nostalgia dan Makoto juga mau melihat mekarnya sakura bersama orang-orang yang ada di Asora. Singkatnya beberapa hari kemudian, Makoto dan beberapa warga Asora ngadain pesta di kuil. Di sini, Toda dan Makoto juga ngobrolin soal persembahan koin di kuil. Setelah ngobrolin banyak hal tentang konsep persembahan, Toda pun akhirnya ngobrol lagi dengan warga Asora. Makoto saat ini senang karena pesta ternyata berjalan dengan lancar. Makoto di sini melihat wajah bahagia orang-orang yang ada di Asora. Ketika Makoto melihat wajah bahagia orang-orang di Asora, Makoto ini berpikir kalau dia tuh bakal terus melindungi Asora. Makoto nggak mau ninggalin Asora selama dunia belum aman. Gak lama sekarang datanglah Mio. Ternyata Mio ini bawa Shiki yang sedang lemah. Intinya, Mio tuh ngasih hukuman ke Shiki karena Shiki udah bertindak gak sopan. Dan Mio tuh mau membuang Shiki ke tempat yang random. Makoto di sini mau menghentikan tindakan dari Mio. Dan Makoto menyuruh Mio untuk menyerahkan Shiki kepada Makoto. Mio di sini terlihat agak cemburu. Mio ini menganggap kalau Shiki akan tidur di pangkuannya Makoto. Padahal Makoto tuh nggak pernah bilang mau membuat Shiki tidur di pangkuannya. Intinya di sini Mio terlihat agak mabuk dan ngomongnya tuh terlihat ngelantur. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.